Ketenaga kerjaan berasal dari kata tenaga kerja yang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan merupakan bidang hukum privat yang memiliki aspek publik. Karena meskipun hubungan kerja dibuat berdasarkan kebebasan para pihak, namun terdapat sejumlah ketentuan yang wajib tunduk pada ketentuan pemerintah dalam artian hukum publik. Dampak positif dari bonus demografi: 1. Di bidang perekonomian dan pembangunan, terciptanya banyak lapangan pekerjaan. Jika bonus demografi dapat terlaksanakan dengan baik, maka banyak terciptanya lapangan pekerjaan. Sebagai modal pembangunan Indonesia, adanya bonus demografi dapat menjadi modal pembangunan karena banyaknya generasi produktif dapat membantu pemerintah dalam menjalankan pembangunan. Kehidupan negara Indonesia akan lebih modern, tertata, serta lebih baik. 2. Di bidang pendidikan, terciptanya tenaga kerja yang produktif, pola pikir generasi muda menjadi lebih kreatif. Indonesia dapat bersaing dengan negara luar atau memiliki daya asing yang tinggi. Dampak negatif: 1. Di bidang ekonomi, sempitnya lapangan pekerjaan karena banyaknya penduduk usia produktif yang ingin mencari pekerjaan. Pengangguran semakin banyak karena semakin sempitnya lapangan pekerjaan. Timbulnya kawasan-kawasan kumuh yang menyebabkan tingkat kriminalitas juga bertambah. 2. Di bidang pendidikan, banyaknya tenaga kerja tidak terdidik. Tenaga kerja akan didominasi oleh tenaga asing karena kurangnya pendidikan masyarakat Indonesia sehingga tidak mempunyai skill yang baik. Indonesia menjadi negara yang terbelakang pendidikannya. Jenis-jenis tenaga kerja. Tenaga kerja dapat dibagi dalam beberapa jenis, yaitu 1. Tenaga kerja terdidik. Contoh dari tenaga kerja terdidik adalah pengacara. Masalah yang sering dihadapi seorang pengacara yaitu kemampuan finansial yang berkaitan erat dengan kebutuhan kantor sehari-hari. Dalam artian, pengacara segalanya pakai biaya sendiri, usaha sendiri, dan tidak mendapat gaji melalui pemerintah. Benar-benar harus usaha sendiri serta independen dalam menjalankan tugas pekerjaannya. 2. Tenaga kerja terlatih. Contohnya adalah pelukis. Masalah yang sering dihadapi seorang pelukis yaitu pemikiran. Pemikiran adalah akar dari permasalahan dari seorang seniman. Seniman yang berpikiran pendek akan sulit menyelesaikan karyanya. 3. Tidak terdidik dan tidak terlatih. Contohnya adalah buruh. Masalah yang sering dihadapi yaitu masalah keselamatan kerja, beban kerja yang tinggi, dan tuntutan ekonomi keluarga menjadi beban psikis untuk para buruh. 4. Tenaga kerja tidak langsung. Contohnya adalah produser. Permasalahan yang sering dihadapi seorang produser yaitu tidak bisa merancang deskripsi, pendanaan untuk proses produksi film, payah mengelola kebutuhan talenta dari awal hingga akhir produksi. 5. Tenaga kerja langsung. Contohnya adalah koki restoran. Permasalahan yang sering dihadapi seorang koki restoran yaitu para koki tidak selalu membeli bahan-bahan masakan, dan beberapa koki memiliki alergi yang membuat pekerjaannya lebih berat. 6. Tenaga kerja jasmania atau pekerjaan bangunan. Tenaga kerja jasmania
dapat menghadapi kegagalan bangunan, mampu menghadapi supplier bakal, bisa menentukan bahan bangunan yang berkualitas. 7. Tenaga kerja rohania. Contohnya adalah direktur. Permasalahan yang sering dihadapi seorang direktur yaitu tenaga kerja yang dalam pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide, dan sebagainya. Masalah ketenaga kerjaan. 1. Tingkat pengangguran yang tinggi. Angka persentase terbaru pengangguran di Indonesia pada data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2022 adalah sebesar 8,40 juta penduduk dibandingkan jumlah pada Februari tahun lalu. Maka angkanya menurun sekitar 350.000 lebih orang. Sedangkan jika banding jumlah pada Agustus tahun lalu, penurunannya sekitar 700.000 orang, sehingga tingkat pengangguran terbuka atau TPK Indonesia pada Februari 2022 adalah sebesar 5,83% dibandingkan tahun lalu. Maka persennya menurun. Untuk diketahui, TPK pada Februari 2021 sebesar 6,26%. Jumlah angkatan kerja yang tinggi. Berapa jumlah angkatan kerja yang di Indonesia? Jumlah angkatan kerja tamatan SMA Negeri 1 Kuala Lumpur pada tahun 2023 1.650 orang. Tingkat pendidikan dan keterampilan. Latar belakang tingkat kependidikan dan keterampilan yang rendah pada data Angkatan Kerja Indonesia. Laporan Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 138,2 juta jiwa pada 2020. Sekolah menengah atas atau SMA mencapai 32%. Sekolah menengah pertama atau SMP mencapai 18,2%. Sekolah dasar atau SD mencapai 26,2%. 12,4% angkatan kerja berasal dari perguruan tinggi. Angkatan kerja yang tidak tamat SD mencapai 10% dan tidak sekolah mencapai 1,4%. Penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kurang lebih 17.000 pulau, namun kepadatan penduduk di Indonesia tidak merata sekitar 60%. Penduduk Indonesia terpusat di Pulau Jawa. Berita tentang PKH atau pada masa COVID. Ketenagakerjaan atau Kemnaker mencatat sebanyak 72.983 karyawan telah menjadi korban pemutusan hubungan kerja akibat pandemi COVID-19. Adapun angka ini dapat dari survei baru dilakukan Kemnaker pada November 2021 lalu. 1. Tetapkan target atau tujuan yang jelas. Langkah ini adalah yang paling dasar. Tugas, tolak ukur, target, tenggat waktu, dan upah setiap tenaga kerja harus jelas dan tertulis di dalam kontrak. Kontrak antara pemberi kerja dan karyawan pun harus menguntungkan kedua belah pihak. Dengan begitu, saat kontrak kerja disepakati, tenaga kerja akan memberikan kinerja terbaik untuk perusahaan atau tempatnya bekerja. 2. Memberi kebebasan tenaga kerja untuk berkreasi. Awasi kinerja karyawan dengan wajar dan beri kebebasan mengatur waktu kerjanya, asalkan tidak melebihi tenggat. Cara ini dapat membuat mereka lebih dinamis, produktif, merasa dihargai, dan kepercayaan dirinya meningkat. 3. Memberikan insentif berdasarkan prestasi. Sedikit persaingan saat bekerja adalah hal baik dan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Pihak perusahaan dapat memberikan insentif berdasarkan prestasi di luar bonus tahunan atau menaikkan jabatan seseorang. Saat karyawan melampaui target kerjanya, membantu perusahaan mencapai tujuannya, dan membuktikan kemampuannya, mereka harus diberi penghargaan. Sistem penghargaan berbasis prestasi ini dapat membantu mendorong produktivitas. 4. Pelatihan berkelanjutan mendorong karyawan untuk berkembang adalah jalan terbaik untuk meningkatkan produktivitasnya. Hal ini bukan dimaksud untuk menjebak karyawan melakukan tugas yang belum pernah dikerjakan,
melainkan menampung potensi karyawan untuk terus berkembang. Pihak perusahaan dapat berinvestasi atau membiayai karyawannya untuk mengikuti pelatihan atau memberikan beasiswa pendidikan. Dengan cara ini, mereka akan menjadi aset atau penerus perusahaan di masa depan dengan ilmu-ilmu baru yang didapatkannya. 5. Ukur produktivitas tenaga kerja. Jika perusahaan ingin berkembang, harus ada alat ukur produktivitas bagi tenaga kerja. Alat ukur ini tidak hanya berupa angka seperti jam kerja, tetapi juga kepribadian pegawai. 6. Keamanan dalam bekerja. 7. Pelayanan kesehatan. Kesehatan tenaga kerja berperan besar dalam meningkatkan produktivitas perusahaan. Karyawan yang berada di tempat kerja dengan fasilitas kebugaran, rekreasi, dan peningkatan nutrisi akan meningkatkan etos kerja yang lebih baik. Itulah berbagai cara meningkatkan kualitas tenaga kerja yang bisa dilakukan pihak perusahaan agar memberikan timbal balik yang positif. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan pengusaha agar keamanan fisik terjamin. Memberikan fasilitas atau peralatan terbaru. Kualitas udara di tempat kerja baik, bangunan tempat bekerja sudah lolos uji kelayakan jika terjadi bencana. Sementara itu, beberapa contoh keamanan secara mental. Merayakan pencapaian tim secara bersama-sama, saling percaya antara pegawai dan pemberi kerja, membuka dialog rutin antara kedua belah pihak untuk kemajuan bersama. Pengusahaan sukses dari nol di Indonesia, yaitu simak profil-profilnya. Sudono Salim. Sudono Salim merupakan pendiri Indofood, BCA, dan Bogasari. Salah satu pengusaha sukses dari nol di Indonesia ini pada dasarnya adalah imigran dari negeri Tiongkok dan berhasil membangun bisnisnya di sini. Pria yang bernama asli Lim Siu Leong ini pergi ke Surabaya agar terhindar dari konflik negaranya. Saat itu, hari-harinya dihabiskan sebagai gelandangan selama beberapa hari di Indonesia. Usaha pertama Sudono Salim adalah merintis bandar cengkeh yang saat itu cukup sukses. Akan tetapi, bisnis tersebut tidak tertahan lama karena Indonesia dijajah Jepang. Saat Indonesia sudah merdeka dan kondisi ekonomi saat itu lagi sulit, Sudono Salim mendirikan Sentral Bank Asia atau sekarang dikenal BCA atau Bank Sentral Asia. Dari sana, beliau melebarkan bisnisnya pada produksi pangan, Bogasari, dan makanan olahan mie atau Indomie hingga sekarang. Reza Nur Hilman, kenal dengan keripik Maisi? Ya, sosok yang mendirikan keripik itu bernama Reza Nur Hilman. Pria asal Bandung dan lahir tanggal 29 September 1980 tersebut adalah korban dari broken home. Kedua orang tuanya bercerai dan Reza diasuh oleh orang tua angkatnya. Dengan kehidupan seperti itu, Reza sempat terjerumus ke hal-hal negatif di usia muda. Setelah lulus dari SMA Negeri 1 Bandung, Reza mencoba untuk merintis usaha mulai dari barang elektronik hingga pupuk. Dan beliau lakukan selama 4 tahun. Sedangkan bisnis keripik Maisi tersendiri dimulai ketika beliau bersama temannya pergi ke Cimahi dan mencicipi keripik lada pedas buatan seorang nenek. Reza tertarik dengan rasa keripik itu dan melihat potensi untuk dijadikan bisnis. Dari hal itu, Reza berfokus pada usaha cemilan yang dikenal keripik Maisi hingga sekarang. 1. Permintaan dan penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja begitu besar, sedangkan permintaan akan jasa pencari kerja jauh lebih rendah. Dibandingkan penawarannya, tingkat upah pun menjadi turun. Seperti contoh yang dapat saya berikan adalah seorang pembantu yang bekerja rumah tangga
mendapatkan gaji sebulan hanya 800.000. 2. Kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja berdasarkan satuan waktu. Contoh paling umum adalah gaji yang diterima karyawan perusahaan setiap bulannya secara teratur pada tanggal yang sama. Berdasarkan satuan hasil. Contoh upah yang dibayarkan menggunakan satuan hasil adalah karyawan dari industri kerajinan, UMKM, atau wartawan lepas dibayar berdasarkan berita yang ia tulis. Borongan. Contoh umum sistem borongan adalah bayaran upah untuk proyek pekerja. Proyek umumnya bersifat lepas dan bekerja selama proyek berlangsung. Jadi, upahnya dibayarkan secara borongan. 3. Upah minimum. UMR Sumatera Utara tahun 2022 sebesar. Sebelumnya UMR Sumatera Utara 2022 sudah ditetapkan oleh Pemprov, yaitu sebesar 2.522.609. Kota Medan mencapai 3.770.642. UMR atau UMK Labuhan Batu Utara tahun 2022 sebesar. Labuhan Batu Utara 2022 mencapai 2.872.440. Angka ini lebih tinggi dari UMR Sumatera Utara 2022 atau UMP Sumatera Utara tahun 2022. Contoh pengangguran dan cara mengatasi pengangguran. Contoh pengangguran konsumsi. Saat terjadinya resesi atau depresi yang menyebabkan pemberi kerja memutuskan hubungan kerja kepada pekerjanya. Contoh pengangguran struktural. Sebuah negara yang sebelumnya agraris bergeser ke ekonomi industri. Contoh pengangguran musiman. Seorang petani yang menganggur setelah masa panen atau kemarau saat tidak menggarap sawah. Contoh pengangguran friksional. Seseorang sarjana psikologi yang berpindah dari kota ke kampung halamannya. Contoh pengangguran terbuka. Seseorang yang baru saja lulus dari perguruan tinggi dan sedang dalam proses mencari pekerjaan atau sedang menunggu panggilan kerja. Contoh setengah menganggur. Dia bekerja tapi tidak pasti, bisa saja dia dipecat karena kan hanya pekerja cadangan. Misalnya karyawan di kantor yang sebelumnya dia tidak punya pekerjaan sama sekali. Pengangguran terselubung. Seseorang yang lulus D3 keperawatan bekerja sebagai sekretaris sebuah perusahaan. Dia tidak bisa menjalankan fungsi kesekretariatan dengan baik sehingga menghambat proses kerja yang ada. Cara mengatasi pengangguran siklis dengan cara meningkatkan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat dapat meningkatkan jumlah penghasilan. Barang-barang dapat kembali diproduksi. Pemerintah bisa membuka proyek untuk fasilitas umum seperti membuat saluran irigasi, jalan, jembatan, dan kegiatan lainnya. Cara mengatasi pengangguran struktural. Mempersiapkan pendidikan dan pelatihan untuk pekerjaan sesuai bidang dan lapangan pekerjaan yang tersedia. Memindahkan tenaga kerja di tempat yang dibutuhkan
dapat meningkatkan modal dan tenaga kerja, mampu menampung tenaga kerja yang menganggur. Cara mengatasi pengangguran friksional. Perluasan kesempatan kerja dengan cara membangun industri-industri baru, terutama bersifat padat karya. Cara mengatasi pengangguran musiman. Melakukan pelatihan di aspek keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu. Thanks for watching.